masyarakat itu menuntut lebih tinggi ya aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Nah, akhirnya kan memang sekarang Kementerian Pariwisata sudah menyusun ya protokol kesehatan untuk tiap-tiap bidang wisata ini. Pemerintah memang sedang bekerja keras ya memikirkan apa bentuk-bentuk fasilitasi support kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih sahabat Aspeksindo, masih bersama podcast Aspeksindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Nah, tentu kita penasaran nih, di Bincang Perempuan Maritim Indonesia, PATIN, ya tentu kita pengen mendengarkan nih seperti apa jurus-jurus jitu atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan di masa pandemi ini untuk memasuki era baru. Bagaimana di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa tumbuh kembali. Bunda, seperti apa Bunda? Ya, jadi pariwisata di era new normal tuh juga memang beda gitu, dan masyarakat itu menuntut lebih tinggi ya aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi pariwisata yang khusus ya tadi pariwisata yang minat khusus itu sebenarnya memiliki prospek yang lebih besar daripada pariwisata yang massal yang berkerumun gitu kan. Jadi seperti tadi selam dan sebagainya itu akan sangat mungkin dilakukan asalkan tadi prinsip-prinsip protokol kesehatannya juga bisa dijaga. Nah, akhirnya kan memang sekarang Kementerian Pariwisata sudah menyusun ya protokol kesehatan untuk tiap-tiap bidang wisata ini gitu. Ada yang namanya cleanliness ya, bagaimana kebersihannya gitu. Namanya CHSE, kemudian healthy kesehatannya gitu. Kemudian juga safety keselamatannya dan environmental friendly. Nah, jadi 4 aspek ini nanti diuraikan gitu. Bagaimana caranya misalnya setiap orang stakeholder yang terlibat di dalam pariwisata bisa menerapkan itu. Nah, kalau restoran-restoran misalnya di tepi pantai atau orang yang memberikan jasa ya di dalam wisata bahari ini mereka sudah menerapkan prinsip CHSE, maka akan diberikan sertifikasi. Dan ini gratis ya sertifikasinya. Sekarang juga ada tahun ini diberikan pada banyak stakeholder pelaku pariwisata supaya nanti mereka para wisatawan itu kalau udah ada cap certified CHSE lebih yakin dong cara menyajikannya, cara mengolahnya, cara memberi pelayanannya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam new normal ini. Gitu. Ya tadi itu yang 4 itu. Oke Bunda, baik Bunda. Nah mungkin ada closing statement Bunda terkait dengan kondisi pariwisata kita, ekonomi kreatif kita, ini kedepannya seperti apa yang kira-kira paling mendesak lah biar sektor ini bangkit kembali. Karena beberapa daerah betul tadi yang disampaikan oleh Bunda itu ya banyak daerah yang menggantungkan ya ekonominya itu dari sektor pariwisata. Misalnya saja di Batam tuh Bunda, itu kan Batam kenapa hidup ya karena dia dekat dengan Singapura. Jadi setiap weekend itu kan warga Singapura ke Batam ya kan menikmati kuliner, menikmati panorama alam dan bahkan mereka banyak membeli barang dari Batam kemudian dibawa ke Singapura. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini ya Batam akhirnya jadi sepi sekarang. Itu belum masuk ke daerah-daerah yang lain, misalnya yang berbatasan, yang sangat tergantung dari sektor pariwisata juga. Misalnya di Bali, NTT yang lagi semangat-semangatnya nih ya, apalagi di Labuan Bajo itu sudah sangat viral di dunia internasional untuk menikmati panorama alam yang begitu indah. Iya Bunda, silakan. Ya betul sekali ya, kita sangat prihatin dengan kondisi ini dan saya sangat yakini pemerintah memang sedang bekerja keras ya memikirkan apa bentuk-bentuk fasilitasi support kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Tahun ini juga ada kayak semacam hibah ya gitu ya untuk baik hotel-hotel dan sebagainya, tapi juga mungkin belum merata.
gitu. Setiap pemerintah daerah juga mulai kok memikirkan, bahkan ada di antara mereka yang mengalokasikan APBD-nya untuk memberikan semacam jaring pengaman sosial ya bagi para pelaku-pelaku pariwisata. Kemudian juga tetap memberikan semangat ya dengan berbagai cara supaya mereka bisa, bahkan ada pelatihan-pelatihan untuk bisa sementara alih profesi. Misalnya tadi diberikan bimbingan teknis untuk membuat sayuran hidroponik misalnya, untuk sementara bisa menjadi bemper lah gitu, karena memang wisatawan belum datang ke daerahnya. Tetapi ke jangka panjang gitu, karena kita sangat optimis ya bahwa COVID akan bisa kita kendalikan. Namun kita harus mempersiapkan diri untuk menjalankan proses protokol kesehatan yang baik supaya pariwisata tidak menjadi klaster baru untuk COVID ya, bahkan sebaliknya ya, nanti pariwisata meningkatkan imunitas tubuh karena kita bisa bahagia berwisata, apalagi wisata juga sekarang tadi ya bisa di samping menerapkan protokol kesehatan juga bisa mengatur ya tadi berapa banyak pengunjung melalui berbagai teknologi maupun informasi yang diberikan ya. Jadi nanti tetap semangat gitu ya dan bersiap untuk kembali bangkit. Baik Bunda. Ya. Berarti sekarang sudah bisa ini Bunda ya, sudah bisa ada kegiatan-kegiatan di hotel ya Bunda ya. Sudah. Sebagian bahkan kita juga memiliki program ya untuk hal-hal yang terkait dengan pariwisata ini yang nanti konkret mungkin bisa kita jalankan secara bertahap kepada berbagai daerah ya seluruh Indonesia, termasuk pengembangan desa-desa wisata, termasuk desa-desa di daerah pesisir. Wah, itu menarik Bunda. Ya, supaya kita tidak harus berharap terus kepada wisatawan mancanegara, tetapi banyak juga wisatawan domestik yang sebenarnya juga ingin melakukan eksplorasi dan berwisata ke pulau-pulau yang mungkin selama ini belum dikunjungi, tapi desa wisatanya harus siap. Misalnya tidak harus ada hotel besar, tapi dia punya misalnya homestay yang cukup layak menerima tamu. Oke Bunda. Dan itu ada subsidi dari pemerintah Bunda ya? Dan banyak sekali programnya. Ya, kita lagi punya juga panitia kerja desa wisata. Pagi ini kita diskusi panjang soal hal ini. Dan kita akan lakukan digitalisasi untuk semua desa-desa yang terutama pesisir kepulauan, supaya mereka juga bisa memarketingkan. Dan banyak turis yang selalu tanya, ada wifi-nya nggak di sini? Nah, jadi Kemenkominfo harus turun tangan juga. Seperti itu ya. Jadi baik itu menyangkut soal transport, kemudian infrastruktur digital, dan juga tadi bagaimana SDM bisa melayani masyarakat, bisa terlibat secara aktif dan menikmati nilai tambah ekonominya. Baik, luar biasa Bunda. Mudah-mudahan bisa diwujudkan segera Bunda ini yang desa wisata tadi itu yang pasti itu udah pasti. Teknologi ya Bunda ya. Yes. Makasih ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih bersama podcast Aspek Sindo. Aspek Sindo. Satu laut. Sejuta manfaat. Terima kasih Bunda.